يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, di hadis atau di halaman ke-9 dari kitab Tauhid ini kita lihat hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai apa yang Nabi Musa alaihissalam katakan. Dikatakan di sini qala Musa ya Rabb allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepada Engkau. Maka berkata Allah Ta'ala berfirman, ya qul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Maka berkata lagi Nabi Musa, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabb, ya Tuhanku, semua hamba-Mu ini mengucapkan la ilaha illallah. Maka berkata Allah Azza wa Jalla di hadits qudsi ini, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, ini seolah-olah Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam tidak bermaksud meremehkan kadar kemuliaan kalimat la ilaha illallah, bukan bermaksud begitu. Tetapi tidak adakah kalimat sebagaimana yang saya request kepada Engkau ya Allah, secara khusus kalimat yang tidak berserikat setiap lisan hamba-Mu mengucapkannya. Namun Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan kemuliaan la ilaha illallah lebih daripada apa yang diperkirakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, wahai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya. Jadi ada as-samawat as-sab', itu 7 jumlah langit. Wa amirahunna itu adalah penghuni langit. Jadi langit ada 77 samawatin tibaqa. Ada 7 lapisan. Dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya jarak antara langit pertama ke berikutnya itu kisaran 500 tahun perjalanan. Dan 2 ke berikutnya begitu pula sampai seterusnya. Ada di YouTube kutipan atau cuplikan klip video anak pribadi juga, yaitu kajian, salah satu kajian anak
yang menyebutkan jarak antara satu langit ke langit lainnya. Maka ana sebutkan perkataan Abdullah bin Mas'ud di kajian tersebut, bahwasanya jarak antara satu dengan lainnya dari langit tersebut adalah sekitar 500 tahun perjalanan. Ini perkara gaib. Namun Abdullah bin Mas'ud mengucapkannya, sehingga para ulama menghukumi riwayat atau perkataan ini marfu', ternisbatkan dari Nabi SAW, karena tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud berijtihad atau mengarang, melainkan pasti maklumat ini dari Rasulullah SAW. Taib, Anda katakan begitu di kajian, namun di komentar-komentar di YouTube tersebut, di klip tersebut, itu komentar-komentarnya sangat miring, bahkan menjatuhkan Anda. Padahal Anda hanya menyebutkan apa? Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, salah satu salaf kita, sahabat Nabi, dan insya Allah itu pun nggak mungkin Abdullah bin Mas'ud berkata macam-macam semaunya, melainkan pasti itu dari Rasulullah SAW sebagai bentuk husnuzan kita kepada Abdullah bin Mas'ud. Namun banyak yang kemudian memakai logika mereka yang tidak logis. Perkara tentang gaib ketika memang itu nasnya dari Allah dan Rasulnya, dan kemudian ada sahabat yang mengucapkannya yang mana itu perkara gaib, maka sandarkan kepada Rasulullah SAW, maka itu kita yakini khalas, gitu loh. Entah itu para penonton dan viewers atau netizen yang mengomentari itu, mereka luput dari kalimat-kalimat ana bahwasanya itu dari Abdullah bin Mas'ud, sehingga mereka mengira bahwasanya itu karangan ana, ya, bahwasanya langit satu ke berikutnya 500 tahun perjalanan. Atau juga ada pengaruh dari sebagian saintis, ya, ada beberapa saintis muslim atau ilmuwan muslim yang berpandangan, dan ini pandangan yang batil, ya, salah sekali, bahwasanya 7 lapis langit itu bisa dibuktikan secara saintifik. Maka sih kita katakan tidak. 7 lapis langit tidak akan mampu dibuktikan oleh ahli sains. Enggak mungkin. Karena kita lebih percaya dengan atharnya Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya jarak satu ke berikutnya itu saja 500 tahun perjalanan. Dan ketahuilah, seseorang kalau udah nyampe bulan pun, bulan itu masih di salah satu bagian yang sangat kecil di langit pertama. Jadi belum apa-apa. Maka ahli sains ini jangan kemudian ketika melihat ayat-ayat, mereka mencocokkan ayat tersebut kepada logika saintifik mereka, kemudian mengarahkan bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab saintifik yang terbukti secara sains, beberapa number dan juga kenyataan. Padahal tafsir Al-Quran itu sudah ada di zaman Nabi SAW, dan tidak semua yang diklaim oleh saintifik itu sesuai memang dengan tafsiran Al-Quran. Mungkin memang ada 2 laut, yang satu hadza 'azbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj, satunya asin satunya tidak. Mungkin ada ketahuan di mana, atau ya pertemuan 2 laut yang ada perbedaan warna itu oke, tapi mungkin misalnya itu misalnya itu benar sesuai dengan apa yang di Al-Quran dari kabar, ya anggaplah. Tapi tidak semua apa yang dikatakan saintis. Kalau misalnya bertentangan dengan athar salaf dan perkataan ulama salaf yang lebih faham Al-Quran, bertentangan dengan itu, maka kita tidak boleh mempercayai saintis dalam masalah ini. Tidak boleh mempercayai saintis dalam masalah ini. Ya, maka mereka kemudian menjelekkan ana ketika di komentar. Biasa netizen memang cepat berkomentar dan terlalu simpel berpikir, bahkan mungkin tidak berpikir terlebih dahulu. Ya, mungkin logika sebagian dari kita bahwa langit yang ke-7 ini bisa dijangkau oleh manusia di kehidupan dunia. Ketika kita katakan malah justru itu tidak logis. Tapi memang di beberapa ada buku, namanya buku seperti aliran i'jaz ilmi namanya, yaitu pembuktian saintifik tentang kebenaran Al-Quran. Memang niatan para saintis muslim ini ingin menaikkan pamoritas Al-Quran dan kebaikannya di tengah manusia. Tetapi metode yang mereka gunakan adalah metode ala mereka. Niatan baik tidak melazimkan cara yang benar.
Niatan baik tidak cukup atau belum cukup, melainkan harus cara yang benar. Ya, maka menerbitkan kemudian karya demi karya, jurnal demi jurnal, yang mana itu melenceng dari tafsiran para ulama seluruhnya, dan mereka menafsirkan sendiri sesuai tafsir saintifik yang mereka katakan namanya tafsir al-i'jaz al-ilmi, atau bahasa sekarangnya tafsir saintifik. Tafsir saintifik. Di antaranya itu bahwasanya 7 tabaqat atau sab' samawat ini, 7 langit, 7 lapis langit itu adalah suatu lapisan-lapisan yang bisa diprediksikan oleh para saintifik dengan alat mereka. Maka kita katakan ini delusi, waham, dan juga omong kosong, ya. Nggak bakal bisa, nggak ada saintifik yang bisa sampai ke langit kedua. Kapan seseorang bisa sampai ke langit lebih dari 1? Kapan, ikhwan? Nanti kalau dia mati dalam keadaan soleh, insya Allah dia bisa sampai ke langit 7. Kan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sangat panjang, seseorang yang mati dalam keadaan soleh, muslim baik, ya, maka dia akan diangkat nanti ruhnya oleh para malaikat yang disebut a'wanu malaikatil maut, para penolong malaikatul maut. Kemudian diangkat roh ini ke seluruh dari langit, dan setiap pintu itu ada pintu, setiap langit itu ada pintunya. Iya. Di setiap langit ada pintunya, dan mereka pun mengetuk pintu-pintu per langit gitu. Nanti diizinkan atau tidak. Di langit pertama, kalau orang ini kafir, maka tidak akan diizinkan untuk masuk, bahkan kemudian dihempaskan ke kuburnya. Adapun orang beriman dan saleh apalagi, maka dia akan terus sampai ke langit 7, sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dibalikkan ke barzakh, ke alam kubur, ke kuburnya dia, di mana dia dikubur. Ya, di mana, ya terserah Allah di mana dia dikubur, di mana Allah Taala yang takdirkan. Di sini baru mungkin nanti para saintis mereka baru ngerti ternyata, ya, tidak semudah itu. Jadi alam ruh, ya ikhwas sekalian, alam ruh itu berbeda dengan alam jasmani seperti kita duniawi seperti ini. Alam ruh itu alam yang sangat ajib, dan ilmu tentangnya yang kita dapatkan sangat sedikit, padahal alam ruh itu bisa jadi lebih luas daripada alam yang fana ini. Iya. Maka sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya alam ruh, bahwasanya orang yang tidur itu memiliki pengalaman di alam ruh. Memang tidak sampai alam barzakh, tetapi alam yang namanya alam ruh masih bersifat keduniaan, tetapi dia tidak konkret seperti yang sekarang ada di kita nih. Makanya kadang-kadang di mimpi kadang ketemu penampakan setan yang kita nggak tahu itu bentuk aslinya atau bukan dalam mimpi. Kemudian bisa jadi, kata beberapa ulama dan diantara Syekh Utsaimin rahimahullah, menyebutkan seseorang ketika tidur saja, dia bisa saja di alam ruhnya dia berselancar ke tempat yang sangat jauh, ke tempat yang sangat jauh. Itu mungkin, itu sangat mungkin. Jadi ruh kita itu bahkan sebagian ulama membaginya menjadi beberapa macam bagian dalam satu ini, ya. Dan juga beberapa orang Indonesia mengenalnya juga seperti itu. Tapi ini pembahasan jauh sekali, ya. Kapan-kapan kita membicarakan itu. Nanti lama-lama kalau kita bicarakan itu, padahal ini kita bicarakan samawat sab', lama-lama kita bicarakan tentang setan lama-lama, ya. Jadi annas samawati sab' itu aja dulu insyaallah. Jadi langit ke-7 di alam ruh itu bisa suatu saat setelah orang itu mati dalam keadaan Islam. Wa amirahunna, dan para penghuni langit yang jumlahnya 7 itu. Ini menunjukkan bahwasanya di setiap langit ada sukan, ada para penghuninya dari makhluk hidup. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang menduduki atau yang menghuni 7 langit tersebut? Langit yang jumlah 7 tersebut, siapa yang menghuninya? Maka di sini para ulama mengatakan yang menghuninya adalah para malaikat. Tahir. Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin selain malaikat itu menghuni
langit yang jumlahnya 7 ini, apakah ada atau mungkin selain malaikat, apakah ada yang menghuni langit yang 7 ini? Jawabannya gimana ya, ikhwan? Apakah mungkin ada selain malaikat yang menghuni langit yang jumlah 7 ini? Satu, mungkin apa? A, mungkin. B, tidak mungkin, cuma malaikat saja. C, wallahu alam, dan itu seperti jawaban antum. Ayo. Mungkin? Mungkin. Taib. Kalau memang bilang mungkin, berarti perlu adanya alasan. Kalau bilang tidak mungkin, perlu ada alasan. Kalau yang C paling aman itu, wallahu alam udah. Ya itu memang jawaban untuk seluruh pertanyaan wallahu alam, karena Allah paling tahu tentang segala hal memang. Tapi kita hapus bahwa jawaban C lah. Mungkin, atau B tidak mungkin, atau C abstain. Abstain sama aja mau wallahu alam ya. A, mungkin. Apa alasannya? Kalau alasannya adalah karena alien, Anda enggak bisa, Anda enggak terima itu. Peristiwa Isra Mi'raj. Taib. Pertanyaan berikutnya, kalau peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi-nabi lah, banyak lah sebenarnya. Terutama Nabi Musa ya dalam cerita yang paling populer, dan itu sahih. Dan itu di langit kan? Taib. Nabi Musa alaihissalam sedang berada di surga enggak ketika itu? Sekarang belum ada orang yang dimasukkan ke surga sebagai ganjaran, belum ada. Tapi orang yang mendapatkan efek surga ada, yaitu para orang-orang muslimun di kuburnya mereka mendapatkan efek dari surga. Adapun menjadi penghuni langsung itu belum, sebelum terjadinya yaumul jaza, kiamat dan seterusnya. Taib. Mungkin. Tetapi maksudnya penghuni di sini adalah penghuni yang sekarang memang hidup di alam seperti kita, maksudnya di alam keduniaan seperti kita, sedang hidup, bukan yang sudah mati maksudnya. Tadi untuk urusan Nabi Musa dan para orang saleh, para syuhada, itu kelas alamnya beda. Itu di mana-mana mungkin, terserah Allah itu mah di mana. Enggak, yang maksud ana di sini adalah selain malaikat, karena malaikat di alamnya alam yaitu alam sebelum akhirat seperti dunia ini. Mereka hidup di sana, di langit-langit, dan bahkan tidak ada jengkal pun melainkan, kata Rasulullah SAW, melainkan ada penghuninya yaitu para malaikat. Taib. Gimana? Dan ada Baitul Ma'mur yang setiap hari para malaikat, 70.000 malaikat yang masuk ke situ. Mungkin enggak? Kalau kita meninjau nama Allah Al-Qadir, Maha Kuasa, Maha Mampu, iya kita kata mungkin, karena terserah Allah mungkin. Ya. Tetapi kalau misalnya kita bilang tidak mungkin, itu apa alasannya? Alasannya karena tidak ada kabar dalam Al-Quran atau hadis yang menunjukkan adanya kemungkinan itu. Kan gak ada kabar kan? Yang di Al-Quran Sunnah hanyalah kabar tentang adanya malaikat penghuni langit. Oke? Yang lebih afdal adalah ketika ditanya, apakah mungkin ada penghuni langit selain malaikat, kita jawab wallahu a'lam. Iya itu. Iya, itu juga itu. Abstain. Antum tidak mengatakan mungkin, tidak juga mengatakan tidak mungkin, melainkan antum katakan pertanyaan itu tidak ada manfaatnya. Nah gitu aja. Iya, karena kalau antum bilang mungkin, nanti segala hal bisa dianggap mungkin dari yang gaib. Kalau antum bilang tidak mungkin, antum seperti membatasi kemampuan Allah Azza wa Jalla. Memang tidak ada kabarnya, khalas, berarti ini pertanyaan yang tidak penting. Artinya antum tidak berbuat pahala dari pertanyaan itu. Tapi sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan alien? Nah itu dia, alien. Apakah alien itu ada atau tidak? Nah
Nah sekarang Anda nggak tahu kok ini nih, ada yang pernah ngelihat nggak? Kalau wajah mirip alien mungkin pernah ngelihat dari teman kantor mungkin, tapi kalau misal aliennya, apakah itu hanya hikayat, hanyalah editan atau gimana? Gitu loh. Itu ya. Nah alien itu ada atau nggak? Kita katakan wallahu a'lam. Gimana kalau ternyata dikabarkan ada? Antum percaya itu makhluk lain, alien, ya. Sekarang namain alien itu siapa gitu loh? Apakah alien memperkenalkan di sini we are alien loh gitu? Enggak kan? Pasti ada yang namain dari orang-orang barat atau manusia. Taib. Bagaimana jika itu ada? Terekam live beneran gitu. Apakah itu makhluk alien atau itu jin? Nah, itu dia. Nah, kita mungkin lebih percaya itu lebih tepat dikatakan jin gitu. Tapi dia pakai apa tuh yang piringan-piringan itu tuh? Makhluk antariksa ini alien. Kita katakan adalah biarin aja dia, nggak usah kita iniin. Karena alien mau ke bumi pun menginvasi, ancaman ini itu cuman cerita belaka. Yang lebih kita khawatirkan apa? Dajjalnya. Nah itu. Dajjal ketemu alien kira-kira menang siapa? Nah itu dia bingung juga kan, lama-lama kan, ya Dajjal fitnah terbesar di muka bumi ini adalah Dajjal. Dari semua fitnah Dajjal itu paling besar di muka bumi ini. Dari segi individu, ya, dari segi individu. Adapun seperti Sai Baba, ya, Ferdi Sambo apalagi, ya itu fitnah masih kecil itu. Iya. Tapi kalau misalnya Dajjal keluar, itu semua bumi itu diputerin dikelilingi oleh dia. Jadi sangat masif, ya. Nggak penting alien nanti datang kemudian menjajah bumi. Itu kan cuman film, ya. Dulu ada film 2012 namanya. Prediksi kiamat ini. Sekarang sampai 10 tahun udah selesai. 2022 masih nafas. Bahkan gaji naik lagi kan, gitu kan. Nah, as-samawat as-sab' dan amirnya wal ardin as-sab'. Nah, kemudian ada juga di sini serta ketujuh lapis bumi. Ketujuh lapis bumi. Ketujuh lapis bumi. Nah, bumi itu ada 7 lapis kata. Dan ini kita wajib untuk mengimani dan sahih. Bumi dia 7 lapis. Ini kemudian menjadi pertimbangan besar untuk kalangan flat earth, FA atau FI, ya. Mereka mengatakan bumi ini datar. Taib. Di antara dalilnya ini bahwasanya bumi pun 7 lapis. Berarti gambaran ini bumi 7 lapis, langit 7 lapis gitu. Kalau bagi flat earther, ya. Nah, adapun kalau bulat kata mereka nggak sesuai dengan hadis, nggak sesuai dengan ayat, atau itu teori konspirasi Yahudi kata mereka. Walaupun Anda sekarang Anda memegang pendapat bulat, ya, bumi itu bulat, bagaimana? Lalu kalau misalnya bumi itu bulat, gimana dong 7 lapis? Maha kuasa Allah untuk menjadikan bumi ini bulat dan ada 7 lapis. Maha kuasa Allah. Bisa nggak? Ya bisa, gampang sekali bagi Allah Azza wa Jalla. Bulat dan ada 7 lapis sampai ke keraknya. Nah, maka penghuni neraka itu ada di keraknya, dalamnya itu. Dalamnya bumi bulat itu, di paling kerak 7 lapis itu. Ya, tapi mungkin bagi flat earth, bahwa 7 paling bawah 7-nya. Itu, ya perbedaannya gitu. Mana yang benar? Ya coba aja ke neraka, nanti lihat aja. Iya, bermaksiat aja, kufur aja, nanti juga tahu. Tapi nggak ada bermanfaatnya kemudian khilafiyah seperti ini. Mau bulat kek, mau datar kek, yang penting kita yakin ada 7 lapis, sudah gitu. Iya. Toh nggak ditanya kok. Dikubur nggak ditanya antum. Ya, coba apa agamamu? Apakah ada pertanyaan berikutnya? Bumi itu bulat atau apa? Nggak ada. Ya. Maka itu bukan hal yang penting untuk diperdebatkan, karena toh ujung-ujungnya kita akan mati juga dan nggak ada pertanyaan seperti itu di akhirat.
wal ardina as-sab'a fi kaf. Kalau misalnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu ada di fi kifah, di daun timbangan. Jadi ada mizan, neraca. Nah, kemudian wala ilaha illallah fi kifah, dan ada satu kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang lain. Ya. Malat bihinna la ilaha illallah, maka niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada seluruh langit dan seluruh bagian bumi. Ini Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang kemuliaan kalimat la ilaha illallah dengan timbangan yang begitu besar, sehingga alam semesta ini tidak seberat la ilaha illallah. Ini juga bisa dikatakan begini, ikhwan. Seseorang ketika dia memiliki la ilaha illallah di hatinya dan merealisasikannya betul-betul, artinya dia tidak berbuat syirik sedikit pun, maka sebenarnya kekayaan langit dan bumi itu kalah. Lebih afdal dia memiliki la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah dengan tidak berbuat syirik. Beneran. Jadi konsekuensi la ilaha illallah adalah kita bertawakal hanya pada Allah. Kita menyembah hanya pada Allah. Perasaan kita hanya menyembah hanya pada Allah saja, tidak riya, tidak syirik dan seterusnya, itu lebih apa? Lebih berat. Lebih kaya daripada memiliki kekayaan langit dan bumi. Karena langit dan bumi ini akan hancur. Sementara tauhid ini, amalan tauhid ini akan menjadi suatu ganjaran yang indah buat kita di akhirat nanti. Seseorang itu ingin memiliki uang lebih banyak untuk bayar ini bayar itu, cicilan ini cicilan itu, bayar kewajiban SPP, kontrakan dan seterusnya. Dia nggak punya uang yang cukup, namun dia betul-betul yakin dan tawakal sama Allah Azza wa Jalla, nanti di akhir bulan insya Allah akan mencukupi untuk bulan berikutnya. Sampai di akhir bulan, qaddarallah, malah justru makin sempit hidupnya. Taib. Gimana ya? Makin sempit hidupnya. Padahal dia sudah yakin, sudah tawakal, sudah doa, dan dia sudah ikhtiar. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan makin sempit. Baik, kemudian ada ikhwan B, bapak yang B ini. Bapak yang B ini enggak minta, biasa aja, uang banyak dan seterusnya ya. Akhir bulan enggak bakal mikir apa-apa karena kan udah banyak duitnya. Ternyata akhir bulan malah dapat 2 kali lipat keuntungan dari sebelumnya, lebih banyak dahsyat. Sekarang saya mau bertanya kepada antum secara jujur. Antum mau jadi Pak yang A, ikhwan yang A atau yang B? Ayo, fadl. Enggak ada yang C. A atau B? Silakan. Jujur. Dimulai dari Bapak. Yang C. A atau B? Atau tadi enggak begitu nyimak? A atau B? B. Tetap yang penting kaya. Oke. Walaupun nggak begitu yakin, nggak tawakal. B. Yang penting dapatlah ya. C, Bapak. A. B. Bapak. C. Nggak ada C, Pak. Oh, Bapak. Kameramen Anda? A. Walaupun nggak dapat gajian di akhir bulan. A. Kalau A itu menang di yakin, tawakal, doa, ikhtiar, tapi ternyata nggak sesuai harapan dia. Kalau yang B, gampang lah, nggak usah doa, nanti juga banyak duit. Ternyata iya, bahkan lebih banyak. Nggak ada C, A yang lebih benar. A. Kalau ditanya mana yang lebih kaya, ya kalau kaya dari segi nominal jelas B. Tapi kalau antum meyakini hadis ini, antum pasti pilih A. Kenapa? Karena yang A ini adalah la ilaha illallah yang di situ dia operasikan. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Dia doa sama Allah, dia tawakal sama Allah, dia ikhtiar karena ini perintah Allah.
Jadi dia sudah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya, bahkan langit-langit. Sedangkan yang B nggak ada tawakal, nggak ada doa, nggak ada minta sama Allah. Dia merasa udah nih nanti juga takdirin gini, udah nggak ada ibadah, nggak ada apa. Tapi ternyata Allah limpahkan. Inilah yang namanya istidraj. Jadi yang B ini mendapatkan namanya istidraj, Pak. Ya, istidraj itu gimana istidraj? Yaitu mengalirnya terus rezeki dan kebaikan, padahal dengan tanpa tawakal, tanpa ini maksiat, itu istidraj itu. Dan betapa banyaknya orang seperti itu. Bos-bos yang Masya Allah ya, kalau datang ke kantor itu mobilnya Masya Allah, karismanya Masya Allah, uangnya juga Masya Allah, tapi gak pernah sholat, gak ingat agama. Itu tuh istidraj buat dia sebenarnya. Ada pegawai yang cuma OB, bukan meremehkan pekerjaan, bukan, tetapi dari segi kinerja atau dari segi segmen karyawan mungkin paling rendah dari segi gaji atau lainnya. Tetapi OB ini menjalankan amanah tugasnya dengan baik, walaupun beban keluarga, beban ini itu ada di pundak dia. Dan ternyata ini nggak cukup, itu nggak cukup, tapi dia tawakal sama Allah. Dia yakin Allah pilihkan yang terbaik buat dia. Mungkin gaji mungkin sekitar berapa juta doang per bulan. Kadang juga di-cut gara-gara kadang terlambat karena urusan ini urusan itu. Belum lagi diomelin sama bos-bosnya. Belum lagi kemudian udah dipel, bercak-bercak masih ada. Banyak, tapi hatinya sabar. Dan dibandingkan dengan bos yang mungkin dalam 1 bulan aja bisa profitnya untuk pribadinya bisa ratusan juta, maka demi Allah OB ini jauh-jauh lebih berbenefit di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan bos-bos itu. Kalau kita imani hadis ini, selama kita memiliki la ilaha illallah, tapi bukan cuman ucapan doang. Sekarang ini banyak yang hanya sebatas la ilaha illallah, sebatas itu ucapan. Secara sanubari dan secara amalan tidak mencerminkan. Minta berharap kepada mayit di kuburan, tapi pakai ajiannya la ilaha illallah. Gimana? Ada enggak? Ada, cuma ada. Ya, kadang-kadang sebagian dari dukun atau sebagian orang yang dibilang pintar atau apalah, ketika ke kuburan keramat, ya, ada pengunjung wisatawan ke kuburan keramat, kemudian diberikan ajian-ajian tertentu. Nih, kamu baca di kuburan mbah ini, nanti insya Allah, pakai insya Allah, emang insya Allah sih akan muncullah nanti sosok apa gitu, nanti kamu bisa lihat. Tapi nanti ada syarat lagi. Nah, di antara wiritan itu kadang mengandung apa? Ada mengandung la ilaha illallah juga. Tapi ditambah-tambahin. Ini kan mengucapkan la ilaha illallah sih iya, tetapi cuman di lidah doang. Sementara di kalbu tidak. Jadi amalan jelas syirik. Kenapa di kalbu tidak mengamalkan la ilaha illallah? Karena dia ada harapan kepada yang gaib selain Allah, yaitu mayit ini. Dan ini fitnah yang melanda banyak dari wisatawan religius yang ke kuburan keramat. Kalbunya itu ada mengacu ke mayit. Ini real, nyata, dan banyak dari kaum muslimin di Indonesia terutama, di Pulau Jawa terutama, yang terfitnah dengan ini. Dan ini syirik besar. Hati-hati gitu. Kalbu, hatinya itu merasa kalau di kuburan ini lebih kuat ini doanya karena mayit ini gitu. Mayit ini nggak bisa apa-apa, udah di dalam barzakh. Tapi dibodoh-bodohi sama juru kunci dan juga beberapa dai-nya gitu. Maka memang pakai la ilaha illallah. Mereka bilang mintanya ke Allah aja ya, jangan ke mayit. Itu betul. Mereka bilang mintanya ke Allah, tapi hatinya ke mayit. Kalau hatinya ke mayit, nggak bakal mereka jauh-jauh ke situ. Betul nggak Pak? Kalau hatinya nggak ke mayit, ngapain jauh-jauh dari antar kota, antar provinsi, bahkan antar pulau? Ada kecenderungan ke mayit ini, ada kiblatnya ke mayit ini, menduakan Allah Azza wa Jalla dari segi kecenderungan tawakal. Bahaya sekali ini. Jadi ada la ilaha illallah di lisan, tapi hatinya nggak ada itu. Ya.
Jadi nanti gimana ketika di akhirat? Dia nggak, orang seperti, kalau memang seperti itu, kemudian nanti mendapatkan laris dan seterusnya, itu fitnah dan istidraj namanya. Dia mungkin mendapatkan dunia dari itu sebagai fitnah buat dia, tapi dia tidak mendapatkan akhirat, nggak mendapatkan nasib di akhirat. Sementara orang yang mungkin sengsara, bingung, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, tapi dia tetap ke Allah aja, nggak perlu ke kuburan. Allah Ta'ala adalah pemilik semuanya, maka dia udah ke Allah aja. Khalas. Ya. Itu telah mendapatkan yang lebih dari dunia dan seisinya. Saya kemarin melihat ada asisten dukun ya. Asisten dukun ini video ngerekam video mereka pakai HP-nya ke adiknya perwira Gojek. Ya, nah bilang perwira, karyawan ya Gojek. Mungkin kalau nggak salah masih pakai baju ini yang hijau itu. Di seperti ada ditantang atau di apa sama kakaknya. Ini adik gua nih, ya. Coba, ayo mau nggak kayak cepet dan seterusnya. Terus kemudian membahas masalah dukun. Akhirnya adik ini nggak mau cepet kaya dan nggak mau ke dukun. Iya, ngapain? Semua kan milik Allah gitu. Kalau ke dukun, mungkin nggak seseorang misalnya ke dukun terus jadi kaya bisa? Mungkin nggak, mungkin aja kalau Allah takdirkan. Tapi itu bukan karena memang hebatnya dukun itu, bukan. Tapi karena Allah Azza wa Jalla ingin menguji orang ini dan memfitnahnya, memberikannya fitnah dan ujian. Apakah orang ini sadar apa enggak gitu loh. Kalau ini semua tipuan dari syaitan. Ternyata banyak yang nggak sadar. Wah, bisa dukun, bisa menjabat ini, bisa dapat uang ini, bisa begini, bisa begitu. Dia cuma dapat sedikit dari bagian dunia dan itu akan cepat hilang. Makanya orang-orang yang ke dukun itu, kalau mendapatkan dunia, itu cepat habisnya dan dia terus cari lagi. Dan carinya kadang-kadang rutin lagi ke dukun itu. Sementara dukun itu rewot rumahnya, masih miskin, berobat pun ke dokter. Iya, maka disarankan dokter-dokter yang tahu ini yang pasien dukun, tanya, Pak Dukun kok ke kami? Kok ke medis? Bukannya punya mantra ya buat nyobatin ini? Gitu. Ya, para penipu semua itu. Ya, jadi la ilaha illallah kalau sudah sampai di kalbu seseorang dan mengamalkannya, jauh lebih mahal daripada apa yang telah kita dapatkan di bumi dan di langit ini. Sebumi dan selangit ini. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya bna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai putra Adam, wahai cucunya, anak keturunan Adam, seandainya engkau datang kepadaku dan kita semua akan datang kepada Allah di hari kiamat dengan dosa sepenuh jagat, yaitu biqurabil ardi khataya, sepenuh bumi, ya sepenuh jagat, maksudnya isinya dosa doang gitu loh. Ya, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun. Artinya mati bukan sebagai orang musyrik dan mati dalam keadaan telah pernah bertaubat dari kesyirikan. Bukan berarti orang ini nggak pernah sedikit pun berbuat syirik dalam hidupnya. Semua dari kita bisa saja pernah riya dan itu syirik. Ya, tapi ini betul-betul clean gitu loh. Taubat dari segala kesyirikan dan memang tidak sedang berbuat syirik matinya. Maka walaupun dosanya sepenuh itu, niscaya akan aku berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula. Tapi ingat, dosa-dosa ini maksud adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Adapun dosa-dosa berkaitan dengan hak manusia, maka Allah Ta'ala akan mengembalikan hak tersebut kepada yang manusia yang dirampas haknya. Jadi tetap ini tidak menjamin keamanan bagi orang yang masih punya hutang. Tidak menjamin keamanan bagi orang yang nilep harta orang lain dari zakat, dari donasi dan seterusnya tanpa hak. Maka semua ini bisa dikecualikan. Memang dia tidak berbuat syirik, masya Allah. Memang dia itu tidak riya atau selalu bertaubat dari riya dan tidak bertawakal kecuali pada Allah, alhamdulillah. Tetapi ketika dia masih punya hutang, wafat, dan dia nggak ngomong ke siapapun, sehingga ahli warisnya nggak tahu kalau dia punya hutang,
maka itu yang akan menjadi penyebab dia tertunda masuk surga walaupun Allah ampuni seluruh dosa-dosa berkaitan dengan hak Allah. Karena Allah Maha Pengampun, maka Maha Pengampun jika selain syirik ya. Maka apa-apa dosa yang berkaitan dengan hak Allah, Allah akan ampuni kalau dia memang tidak pernah atau tidak sedang berbuat syirik atau wafat dalam keadaan bersih dari syirik. Diampuni semuanya dosa tentang hak Allah Azza Jalla. Tapi kalau dia punya dosa dari segi kezaliman terhadap hak manusia, maka dia akan membayarnya di akhirat dari hutang, terutama hutang. Itu baru hutang yang asalnya hukumnya mungkin mubah. Ya. Dan mungkin dia diberi uzur tadinya, yaitu apa? Belum bisa bayar hutang gitu loh, tetapi tetap terancam. Maka bagaimana dengan korupsi? Itu bukan sebatas hutang, kezaliman plus hutang. Maka ini bahaya sekali. Apa yang mengkorupsi berdobel-dobel banyak ya. Dengan kekayaannya luar biasa sekarang, itu semua adalah hasil dari korupsi. Uang orang, bangga di dunia, berat di akhirat. Kalaupun dia diampuni seluruh dosanya yang berkaitan dengan hak Allah, tapi manusia ngantri semuanya untuk menuntut dia di akhirat. Makanya bagi siapapun yang orang yang menjabat, ya, apapun jabatannya, baik kantoran, pemerintahan, manapun, dengan kejumawaannya, dengan konvoinya bersama polisi militer misalnya, atau orang yang pakai sirine itu, mungkin bisa menerobos kemacetan, bisa lebih awal lewat, bisa lewat jalur busway dengan kewibawaannya gitu. Tapi apalah artinya kalau ternyata itu banyak kecurangan dan kemudian di akhirat orang-orang menuntut hak mereka yang telah dirampas. Orang-orang yang tadinya masih ngantri di kemacetan, sekarang malah mereka ini tertahan karena apa? Karena kecurangannya, ya. Begitu. Maka hadis qudsi ini untuk dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Adapun dosa-dosa berkaitan dengan kezaliman terhadap manusia, ini Allah Ta'ala ampuni kalau manusia itu maafkan, dan Allah tidak ampuni kalau manusia itu tidak maafkan. Dan masalahnya di akhirat itu, manusia itu enggak mau memaafkan. Kenapa begitu? Karena manusia masing-masing butuh ampunan, butuh keuntungan di akhirat. Enggak mau mereka maafkan. Enggak, ya Allah, enggak. Biar pahala dia ke saya, atau dosa saya limpahkan ke dia gitu nanti di akhirat. Kayak Nabi SAW mewasiatkan, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudara di dunia ini, maka hendaklah dia meminta kehalalannya di dunia ini sebelum mati, nanti repot urusannya gitu. Ya begitu ya, ikhwah. Jadi jangan merasa aman hanya dengan ayat ini atau hadits qudsi ini, merasa aman bahwasanya yang penting enggak syirik deh. Yang penting enggak syirik tapi ngutangnya banyak, repot ini. Dan ini beberapa orang kajian kayak gitu. Anda sebagai pedagang juga, dan juga banyak dari ikhwan-ikhwan ada yang ngutang, itu hilang. Ada yang bawa barang dengan anak dengan sistem konsinyasi gitu kan. Konsinyasi kan kita drop barang ke dia silahkan jualin gitu kan. Orangnya hilang, barangnya Allah alam kemana. Orangnya aja hilang apalagi barangnya gitu kan. Itu terjadi, bahkan di antara korbannya ustadznya juga. Itu menunjukkan bahwa di lapangan banyak yang merasa aman dengan ayat atau hadis seperti ini. Dah yang penting tauhid deh. Kalau tauhidnya udah ini beres semuanya. Kita katakan, bagaimana antum bisa sempurna tauhidnya kalau antum nggak takut dengan ancaman-ancaman akhirat akan kezaliman? Ya begitu jemaah sekalian. Ada pertanyaan nggak di sini jemaah? Ini udah jam 1:05. Kira-kira apakah ada pertanyaan sampai sini? Bagi jemaah yang pertanyaan silakan disesuaikan tema yang hari ini tentang la ilaha illallah. Maksudnya bertanya di luar masjid kita. Fadal, Fadal. Silakan, Pak. Siap. Ziarah kemana, Pak? Wali Songo. Itu hukumnya gimana? Hukumnya? Taib. Jazakallah khairan. Terima kasih, Pak.
Kata Nabi SAW, la tusaddur rihal illa ila al-masajid al-thalathah. Seseorang itu tidak boleh dia mengikat media rihlanya, yaitu mengikat sepatu, atau maksudnya tidak boleh safar ke tempat sebagai ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Maka ke masjid tertentu dengan konteks safar, sengaja memang tujuan masjid, apalagi tujuan masjid ya, karena masjid itu, maka nggak boleh. Ini bukan berarti merendahkan masjid, bukan. Tetapi semua masjid di muka bumi ini sama, kecuali 3 masjid tadi. Sama dari segi derajatnya secara asalnya, dan sama dari segi treatment kita kepada rumah Allah pada umumnya. Maka tidak boleh ada masjid yang dispesialkan selain dari 3 masjid tersebut. Di antara konsekuensinya, dan Rasulullah tadi katakan, tidak boleh kita safar dengan maksud ke masjid tertentu selain 3 masjid tersebut. Misal, kecuali kalau dalam rangka bukan ibadah Pak ya, meliput. Misal, Bapak orang media dan atasan minta kamu tolong liput Masjid Jogokarian dan riset di sana. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena di sini bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka ibadah murni, melainkan ke masjid tersebut untuk apa tujuannya? Meliput. Ya, tapi sekaligus sholat di sana. Maka nggak apa-apa yang seperti ini. Karena tujuannya bukan semata-mata zat masjid tersebut memang kita pengen ibadah di situ khusus, maka itu nggak boleh. Oh jelas itu nggak apa-apa. Yang seperti tadi aja nggak apa-apa, yaitu ketika memang tujuannya meliput. Tujuannya meliput Masjid Jogokarian, atau tujuannya pengen mengetahui keadaan ekonomi di sana misalnya. Nah ini nggak masalah. Tapi kalau tujuannya jelas, saya pokoknya pengen masjid itu untuk ibadah di sana. Akhirnya pergi ke sana, safar. Maka ini nggak boleh. Tapi tetap ibadahnya sah. Ibadahnya sah karena ibadah di masjid, gitu loh. Ibadahnya sah, sholatnya sah, nggak apa-apa. Yang dilarang adalah perbuatan dia meniatkan khusus itu safar ke sana, gitu. Iya. Ya kalau misalnya safar untuk i'tikaf, kan i'tikaf di masjid. Misal antum di Jakarta dan antum tahu masjid yang sangat bagus, misalnya di Bandung, ini safar maksudnya. Pengen ngapain Pak Wanu? Pengen i'tikaf. Maka ini nggak boleh masuk dalam hadis tersebut. Tapi i'tikafnya sah tidak? Sah. Berpahala nggak? Tetap berpahala i'tikafnya. Yang tidak diperbolehkan di sini adalah safarnya dia kok kayak gitu, mengkhususkan perbuatan atau sikap mengkhususkannya ini. Taib, yang seperti itu aja nggak boleh, ya dia mengkhususkan begitu untuk safar ke masjid tertentu, kecuali 3 tadi, apalagi ke kuburan. Iya. Lalu gimana kalau misalnya kita itu ziarah kubur Nabi SAW? Ketahuilah jarak lewat kita tuh yang disebut ziarah kubur Nabi SAW dengan kuburan Nabi realnya yang di dalam kamarnya itu enggak deket Pak, agak jauh itu. Iya. Boleh nggak kita ziarah kubur? Boleh ketika memang itu bukan niatan khusus dari Jakarta. Nanti aja ketika di sana mungkin apa yang lewat situ nggak apa-apa ya, ingat Nabi SAW nggak masalah. Tapi kalau dari Jakarta emang pengen ziarah kubur, kemana? Ke Madinah. Ya, Masya Allah nggak boleh ini. Tapi itu kurang Rasulullah SAW. Iya nggak boleh karena emang bukan untuk diziarah, bukan untuk kita safar untuk ziarah itu enggak. Begitu lebih-lebih untuk orang tua kita, misalnya orang tua kita di kampung, kita sengaja safar demi menziarahi kuburan orang tua. Ini juga tidak layak. Loh, berarti durhaka dong? Bukan durhaka. Memang Rasulullah SAW nggak mencontohkan hal tersebut. Tetapi kalau misalnya memang bukan suatu niatan utama dalam safar, kita safar pulang kampung cuman pengen ketemu keluarga, sekalian, tapi kalau bisa jangan niatkan dari awal. Nanti ya sekalian kalau misalnya ada waktu mungkin bakal ziarah kubur atau gimana, itu mungkin boleh. Insyaallah boleh. Apalagi kalau cuma niatannya baru di kampung, baru niatan ziarah kubur, itu malah bagus. Tapi kalau safar demi itu nggak boleh. Itu yang kuburan orang tua. Bagaimana dengan kuburan selain orang tua yang sebenarnya jasa orang tua kepada kita
itu jauh lebih besar. Ya, dan yang mana itu kuburan wali tertentu, keramat tertentu, makom tertentu yang kita nggak tahu jasanya benar apa nggak sebegitunya, atau cuma cerita saja, ya gak? Ada nggak jasa khusus pada kita pribadi? Belum tentu ada. Mungkin jasa kepada Islam ada di daerah itu, alhamdulillah. Tetapi kalau memang seperti itu, apa benefitnya antum ziarah ke wali-wali itu? Jauh safar, ini dilarang. Ke wali tertentu dilarang. Kenapa dilarang? Iya, kata Nabi SAW, tidak boleh kita ikat perjalanan untuk safar kecuali kepada 3 masjid dalam rangka ibadah. Ini kan ibadah dia, sengaja ibadah untuk mendoakan dan seterusnya, sengaja di situ. Nah, taib. Yang terjadi sekarang adalah ketika seseorang sengaja wisata religius dibawa di majelisnya, orang majelisnya dibawa yang pakai mobil berbis-bis. Ini wisata atau apa? Iya, wisata. Tapi kan mereka tambah wisata religius supaya memikat. Karena kalau cuma wisata doang, Ragunan juga bisa, gitu kan. Makanya wisata religius ke kuburan tertentu. Di sana kira-kira ngapain? Ziarah kan? Ayo ziarah, kita ziarah supaya meningkatkan keimanan kita. Di samping rumahmu ada nggak kuburan? Coba ziarah kuburan itu. Kita ingin melihat kematian. Emang orang-orang di kelurahan antum yang mati itu dikubur, antum lewat itu nggak ingin kematian? Orang banyak karena kadang-kadang alasan di wisata religius supaya kita ingat kematian. Giliran dia lewat kuburan RT, nggak ingat tuh mati, padahal mati juga tuh orang gitu loh. Ini kok beda? Berarti ada sesuatu yang dispesialkan di wisata religius. Kenapa? Karena ini mayitnya adalah orang wali ini. Terus kalau mayit ini wali, apa specialty-nya gitu loh? Apakah ada spek tertentu? Karena itu insya Allah doa kita mustajab. Mustajab atau tidaknya berarti ada sebabnya. Sebabnya apa kok bisa lebih mustajab? Karena dia wali. Oh berarti dia sedang berbuat dong di alam kuburnya untuk bisa melancarkan jawaban doa kita kepada Allah. Iya, dia bisa melakukan. Ini di sini syiriknya. Antum meyakini bahwasanya mayat ini berkontribusi terhadap antum padahal dia gaib. Bisa matching nggak Pak? Masuk nggak Pak? Kita kalau meyakini kontribusi begini, mayit berkontribusi terhadap lancarnya doa kita, ini menuju kesyirikan, lama-lama setan itu membuat kalbu kita menghadap ke mayit itu. Mayit itulah yang lama-lama itu menjawab. Itulah awal-awal kaumnya Nabi Nuh jadi musyrikun semua. Umumnya musyrik, kenapa? Diawali dari ini, pengaguan terhadap mayit yang dulunya orang soleh. Diawali dari ini, kita makin dijawab doanya kalau di dekat kuburan ini dibuat patung lah, dibuat kuburannya tinggi dan seterusnya. Yang akhirnya mereka kemudian lama-lama mulai berkiblat kepada mayit tersebut untuk doa-doa mereka. Akhirnya lama-lama minta sama mayit. Kalau misalnya kita dengar cerita-cerita dari beberapa orang yang dulu suka wisata religius dan suka pengayaan pesugihan, rata-rata mediasinya di mana? Kuburan, banyak di kuburan. Dan kenapa harus kuburan wali? Karena kalau kuburan setan ketahuan syiriknya langsung, tapi kalau kuburan wali, enggak, karena ini wali jadi enggak syirik. Apa bedanya dengan Jesus dan orang-orang Nasrani yang minta kepada Jesus? Sama. Begitu ya jemaah sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak ya. Seperti itu fitnahnya. Maka nggak perlu ada seperti itu. Mau ingat kematian, kuburan emak dekat, kuburan ayah dekat, kuburan keluarga dekat, bisa ziarah di sana lebih afdol. Bahkan mungkin ngurusin kuburan mereka dari mungkin terlalu kotor atau harus ditebang-tebang beberapa rumput-rumputnya, mungkin lebih afdol. Seperti itu ya. Tapi di penembang rumput tidak ada keyakinan khusus ya Pak. Kalau ini rumput dipang nanti insya Allah lebih segar dan insya Allah mayitnya nggak ada efek. Cuman supaya dirapin supaya kuburan ini nggak dilewatin orang sembarangan gitu aja. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.